Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya Syaka Aryoga dengan NIM E100220108 dari kelompok praktikum metodologi penelitian geografi hari Kamis jam ke-9.10. Di sini saya akan membawakan isi dari proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Persebaran Objek Wisata Mata Air terhadap Kemajuan di Desa Wunut, Kecamatan Tulung. Masuk ke latar belakang. Desa Wunut di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, telah banyak mengalami kemajuan yang signifikan berkat pengembangan sektor wisata yang berbasis mata air. Sektor wisata ini menjadi andalan dalam pembangunan daerah dengan kontribusi besar terhadap pendapatan ekonomi lokal. Mayoritas penduduk Desa Wunut bekerja di sektor yang terkait dengan air, seperti budidaya ikan, aquakultur, pabrik air minum, hingga pengelolaan objek wisata mata air. Wisata mata air menjadi tolak ukur kemajuan desa karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perbaikan infrastruktur seperti pembangunan fasilitas wisata dan perbaikan jalan. Kemudian masuk ke rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang saya eh, teliti. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana objek wisata mata air bisa mempengaruhi kemajuan suatu desa. Yang kedua, apa dampak perubahan yang dirasakan oleh desa tersebut. Kemudian tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yang pertama adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan dan pembangunan yang dialami Desa Bunut. Yang kedua, memberikan analisis mengenai keterkaitan objek wisata mata air dengan ekonomi masyarakat sekitar. Kegunaan penelitian yang pertama, yakni kegunaan teoritis, yakni dapat memberikan rincian mengenai kemajuan yang ada di Desa Bunut yang memiliki keterkaitan dengan adanya objek wisata mata air. Yang kedua, memberikan gambaran sektor mana saja yang mengalami pembangunan dan kemajuan. Kemudian kegunaan praktis. Yang pertama, optimalisasi pembangunan berdasarkan layanan sarana dan prasarana di kawasan objek wisata. Kemudian, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan berfokus pada penyedia layanan kepada wisatawan. Hal yang ketiga, dampak ekonomi masyarakat imbas dari meningkatnya wisatawan objek wisata. Masuk ke penelitian sebelumnya, ada dari judul Introduksi Proses Pengolahan Pangan Berbasis Tanaman Hortikultura untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Wunut, Kabupaten Klaten. Lalu ada pengaruh perkembangan aktivitas mina wisata terhadap fungsi lahan di Desa Janti dan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. Kemudian ada judul Fasilitas Wisata Kuliner di Kawasan Umbul Pelem, Kabupaten Klaten dengan pendekatan ekowisata. Lalu perancangan pusat sentra aquaculture sebagai Desa Wunut. Lalu strategi pengembangan Umbul Pelem sebagai daya tarik wisata di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah purposive sampling, yang mana purposive sampling ini merupakan teknik yang digunakan pada penelitian untuk menemukan responden yang dianggap memiliki sifat representatif atau sifat yang mewakili. Responden yang diambil merupakan masyarakat yang kegiatan sehari-harinya memiliki keterkaitan dengan objek wisata mata air, seperti pedagang kaki lima yang ada di sekitar kawasan objek wisata, pengelola objek wisata, penjaga objek wisata, dan pengamat objek wisata. Lalu instrumen dan bahan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yang pertama adalah observasi lokasi. Jadi observasi yang digunakan langsung menuju ke tempat yang dilakukan penelitian, kemudian dilakukan observasi terhadap lahan yang ada, kemudian wawancara kepada penduduk yang ada di sekitar sana, lalu melakukan analisis data sekunder berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian bahan penelitian adalah data pembangunan, data penggunaan lahan, dan data pendapatan dari objek wisata. Kemudian teknik pengolahan data, observasi perubahan penggunaan lahan menggunakan teknik pengolahan data yang berupa yang pertama, pengamatan data penggunaan lahan beberapa tahun terakhir dari Badan Pusat Statistika Nasional. Yang kedua, observasi di lokasi dengan mengamati seberapa besar perbedaan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun yang terlihat signifikan. Kemudian melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar kawasan objek wisata terkait pembangunan yang sudah dilakukan.
Dan metode untuk melakukan analisis, setelah melihat pembangunan selama beberapa kurun waktu terakhir, perubahan penggunaan lahan saat ini kemudian dipertimbangkan untuk memudahkan membuat lampiran pendukung seperti peta penampakan lahan. Pencocokan data dilakukan terlebih dahulu, yang akan menunjukkan perbedaan yang sudah terjadi. Dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan wawancara kepada warga sekitar objek wisata untuk mendapatkan informasi tambahan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui kemajuan desa dan bagaimana warga melihat objek wisata mata air, dampak positif pada mereka. Dari data ini kemudian akan diidentifikasi komponen yang mendorong kemajuan desa Unut dan indikator yang mendorong kemajuan. Kemudian ada kerangka penelitian. Yang pertama ada latar belakang, kemudian dilanjut dengan menentukan rumusan masalah, lalu pengumpulan data, lalu pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data, lalu interpretasi hasil, penyusunan laporan, dan akhir penelitian. Lalu batasan operasional. Yang pertama, kemajuan yang merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus dari masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin. Yang kedua, desa wisata merupakan lokasi desa yang memiliki karakteristik wisata. Pada lokasi ini banyak terdapat keunikan alam alami yang membedakan dengan kawasan lain sehingga membuat wisatawan tertarik dengan lokasi tersebut. Dari faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli serta terjaga merupakan faktor penting dari sebuah kawasan tujuan objek wisata. Oka tahun 1996. Berikut tadi merupakan pemaparan dari proposal penelitian yang saya lakukan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Eh, Saran dan kritik yang membangun akan saya butuhkan untuk memaksimalkan proposal ini. Terima kasih. Sekian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.